Ya, pertama-tama kita sudah belajar bahwa Tuhan menciptakan manusia itu, menciptakan keluarga itu mempunyai tujuan yang besar. Ya, saudaraku sekalian, karena begini, keluarga itu adalah cermin kerajaan Allah di muka bumi ini, saudaraku sekalian. Itu makanya Tuhan gak akan pernah main-main dengan namanya keluarga, karena kita sudah belajar bahwa Tuhan mau membangun keluarga, ya, dalam kuasa dan kebenaran firman-Nya, saudaraku sekalian. Itu makanya sekali lagi Tuhan tidak pernah main-main yang namanya rumah tangga, dengan keluarga. Karena sudah firman Tuhan bilang kemarin apa? Amsal 11 ayat 29, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Amin, saudaraku. Karena gini loh, Tuhan tidak pernah asal-asalan, tidak pernah anggap remeh yang namanya rumah tangga. Tentu rumah tangga ini dimulai dari suami dan istri. Amin, saudaraku. Kemarin kita sudah belajar firman Tuhan bahwa keluarga itu dibangun di atas dasar firman. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha manusia membangunnya. Saudara, apa tujuan manusia berkeluarga? Untuk kebahagiaan. Amin, saudaraku, benar nggak? Atau ada yang mau menikah untuk masuk neraka atau supaya kontok-kontokan gitu? Waktu menikah dia selalu bilang kan I love you, ya kan? Kita akan terus bulan madu sepanjang pernikahan kita. Aku akan terus setia kepadamu, darling, suraling, ya. Semuanya diucapkan. Benar nggak, saudaraku sekalian? Ya. Tetapi kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, sia-sia usaha manusia membangunnya. Itu sebabnya, saudara, saya mau kasih tahu. Kalau Tuhan sudah mempersatukan seorang pria dan wanita, kalau Tuhan sudah mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan, saudaraku sekalian, Tuhan mempunyai rancangan yang sangat mulia atas hidup rumah tangga. Saudaraku sekalian, siapa yang membawa Hawa kepada Adam? Tuhan. Benar nggak, saudaraku sekalian? Tuhan mempunyai rencana yang sangat besar supaya manusia ini beranak cucu dan bertambah banyak dan menguasai bumi, kata firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Mereka hidup sesuka hati mereka. Mereka tidak hidup lagi dalam tujuannya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang menjadi manusia untuk memulihkan segala sesuatunya, supaya rencana Allah yang semula atas keluarga itu digenapi kembali. Amin, saudaraku. Supaya apa? Supaya keluarga itu, rumah tangga itu mencerminkan kerajaan Allah, menyatakan kuasa Tuhan di muka bumi ini. Amin, saudaraku. Nah, sekarang kemarin kita sudah berbicara tentang keluarga yang dibangun di atas dasar firman. Ya, sekarang kita mau berbicara lagi keluarga yang dibangun di atas dasar firman. Ini tentang suami. Amin, saudaraku. Suami dulu lah, bapak-bapak dulu ya. Minggu depan baru tentang ibu atau istri. Amin, saudaraku. Semuanya akan mendapat bagian. Nah, sekarang suami atau bapak yang dibangun di atas dasar firman. Haleluya. Siap mendengarkannya? Amin. Suami atau bapak yang dibangun di atas dasar firman. Coba kita lihat ya. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Maleakhi, apa sih yang Tuhan mau? Tuh. Haleluya. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Kitab perjanjian lama yang paling akhir dan ayat yang paling terakhir dari perjanjian lama. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. 6. Maka ia akan membuat apa? Hati bapak-bapak berbalik kepada
anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya apa? Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkata demikian loh saudaraku sekalian. Ini firman Tuhan yang mengatakannya, bahwa Dia mau supaya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Tuh, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saudara, ini berbicara tentang kedatangan Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, sebelum kedatangan Tuhan, nih perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tuhan mau memulihkan rumah tangga, khususnya bapak-bapak terhadap anak-anaknya. Saudara coba perhatikan, coba kita lihat. Nabi Elia itu yang maksud seperti apa? Bukan Nabi Elia yang sudah terangkat di sorga itu turun lagi ke bumi, bukan begitu saudaraku sekalian. Tetapi rohnya, spiritnya saudaraku. Coba kita lihat ya, Lukas 1 ya, supaya kita tidak salah nanti. Lukas 1 saya bacakan ayat 15 sampai dengan, ya saudaraku sekalian, ayat 17. Lukas 1 ya, Lukas 1 mulai ayat 15. Sebab ia akan besar. Ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras, dan ia akan penuh dengan apa? Penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ayat 16 mengatakan demikian. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Saudara perhatikan dulu sebentar, saudaraku sekalian. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Ini berbicara tentang pertobatan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, berbalik dari jalan-jalannya yang salah di hadapan Tuhan. Yang salah artinya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Artinya ini berbicara tentang pertobatan ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau. Perhatikan. Dia memiliki jemaat, memiliki umat yang layak bagi Dia. Seperti apa orang yang layak bagi Tuhan? Yang hidup dalam pertobatan, yang hidup dalam kebenaran firman. Saudara, ini sangat penting gini loh, supaya Tuhan tidak datang ke dunia ini dan menghukum bumi kalau hati bapak-bapak tidak dipulihkan. Saudara, anak-anak, saudara begini loh, anak-anak mengalami pendidikan yang terbesar dari seorang bapak. Seperti apa bapaknya, seperti itu juga lah anaknya. Begini saudaraku sekalian, itu tidak mungkin bisa turun, itu tidak bisa diingkari. Itu pasti akan turun saudaraku sekalian. Pasti akan turun. Seperti apa bapaknya, seperti itu juga lah anaknya. Itu sebabnya Tuhan mau memulihkan segala sesuatunya. Tuhan mau memulihkan segala sesuatunya, khususnya hubungan orang tua dengan anak. Berapa banyak anak-anak yang terluka karena kelakuan orang tuanya? Coba perhatikan baik-baik. Coba perhatikan baik-baik. Berapa banyak anak-anak yang terluka karena orang tua, karena keputusan yang diambil seorang bapak. Saudara begini saudara sekalian, ini perhatikan. Seorang bapak menentukan arah rumah tangganya, mau dibawa kemana rumah tangga. Itu saudara sekalian. Saudara perhatikan. Tuhan sudah menetapkan yang namanya suami menjadi kepala.
kepala. Itu udah firman Tuhan bilang itu, saudaraku sekalian. Itu makanya kalau firman Tuhan dilanggar akan berakibat kutuk, saudaraku sekalian. Akan berakibat kutuk. Kutuk datang. Itu makanya, nah besok minggu depan kita akan berbicara tentang peran seorang ibu atau seorang istri sebagai penolong itu seperti apa. Saudara, Tuhan sudah berfirman kepada Adam, kepada manusia itu. Saudaraku sekalian, lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bagaimana Tuhan menggenapi itu semua, saudaraku sekalian? Melalui yang namanya rumah tangga. Saudara, ini perhatikan baik-baik, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Sekali lagi, Tuhan mau memulihkan keluarga. Amin. Saudara, arahkan aja pandangan kita fokus kepada Tuhan. Amin. Saudara, seperti apa, saudaraku sekalian, peran seorang bapak yang diinginkan Tuhan itu? Saudara, sekali lagi saya ingatkan, Tuhan mau memulihkan hubungan. Ya. Yang dipulihkan Tuhan itu apa? Pertama-tama, hati seorang bapak. Hati seorang bapak, hati seorang suami. Loh, iya saudaraku sekalian. Gini loh. Kalau seorang bapak dipulihkan Tuhan, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup rumah tangga. Kalau hati seorang bapak. Coba perhatikan anak-anak yang menjadi ganas, menjadi pemberontak karena dia melihat seorang bapak yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memukul ibunya, menyiksa ibunya, menendang ibunya. Saudaraku sekalian, seorang pendeta pernah bersaksi begini, bapakku tuh kejam. Bapaknya padahal pendeta, saudaraku sekalian. Ya, sudah menjadi pendeta. Dulu latar belakang bapaknya sebelum menjadi pendeta itu tentara, saudaraku sekalian. Ya. Tetapi bapaknya begitu kejam. Ya, salah sedikit ibunya dipukul, salah sedikit anak-anaknya dihantam, dihajar. Saudaraku sekalian, dia melihat kelakuan orang tuanya. Tuh. Dia berjanji dalam hidupnya, nanti kalau aku sudah besar, aku akan balas dendam sama bapakku ini. Lihat nanti kalau dia sudah semakin tua. Tuh. Tetapi akhirnya Tuhan memulihkan segala sesuatunya, saudaraku sekalian. Singkat ceritanya, dia menjadi pendeta juga. Tetapi begini, saudara, perhatikan baik-baik. Betapa banyak orang di muka bumi ini kecewa karena seorang bapak. Hancur hati, remuk hatinya. Kenapa? Karena bapak tidak mau mengambil tanggung jawab yang telah ditetapkan firman Tuhan. Apa yang seharusnya dilakukan seorang bapak atau suami itu, saudara sekalian? Apa sebenarnya perannya yang sangat besar supaya rencana Tuhan digenapi di muka bumi ini? Saudara, ini gak main-main, saudara sekalian. Tuhan mau memulihkan yang namanya keluarga. Saudara, kalau berbicara tentang keluarga itu, kita sedang berbicara tentang generasi, anak cucu kita, keturunan kita. Coba kita lihat ya, Maleakhi 2. Haleluya. Apa sebenarnya yang harus dilakukan seorang bapak? Maleakhi 2 ayat 13, mulai 13 sampai dengan ayat 16. Sudah dapat katakan amin? Maleakhi tadi dekat situ, saudaraku sekalian. Maleakhi 2 sudah dapat? Maleakhi 2 mulai 13 sampai 16. Sudah dapat katakan amin? Amin. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan apa? Air mata, dengan tangisan dan rintihan.
Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Saudara perhatikan, kalau Tuhan tidak menerima persembahan dari tangan seseorang, Tuhan menganggapnya tidak berkenan, saudaraku sekalian. Saudara, berarti malapetaka sedang mendahului orang itu, sedang datang kepada orang itu, saudaraku sekalian. Ayat 14 mengatakan demikian. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa yang dikehendaki dari kesatuan itu? Apa? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku apa? Membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka sekali lagi, jagalah dirimu dan janganlah apa? Dan janganlah berkhianat. Ini firman Tuhan tegas. Satu ketika umat Tuhan datang kepada Tuhan, khususnya bapak-bapaknya. Kenapa Tuhan tidak menerima persembahan kami? Kenapa Tuhan memalingkan wajahnya dari kami? Karena ketidaksetiaan. Amin, saudaraku. Coba perhatikan. Coba. Karena apa ya Tuhan? Mereka bertanya-tanya. Karena apa? Karena apa Tuhan tidak menerima persembahan kami? Karena apa ya? Tuh. Oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Tahu nggak saudara, teman sekutu artinya? Tahu nggak? Orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, itu namanya sekutu. Itu namanya sekutu. Orang yang bekerja sama bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Tuhan sudah tetapkan hidup kita mempunyai tujuan yang besar, yang indah, yang mulia, untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itulah diberikannya pendamping, seorang wanita, teman sekutu, untuk menggenapi perjanjian yang Tuhan sudah berikan, untuk menggenapi rencana Tuhan. Tujuannya Tuhan menciptakan manusia dan keluarga itu, saudara sekalian. Tetapi apa yang terjadi? Manusia tidak setia. Bapak-bapaknya tidak setia. Waktu dulu mau menikah, janjinya luar biasa. Kaulah bulan, kaulah bintang. Kita nanti bulan madu. Sabar aja kamu, ding. Elak mikeh kau. Kare, kamu naku tege amas. Bulan madu tarus ita. Ya. Habis menikah, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, madunya habis. Yang tinggal apa tadi katanya? Bulan empedu, yang ada pahit-pahitnya semua. Semua terbuka, terbongkar. Tuh. Saudaraku sekalian, tidak setia. Ayat 15 bilang begini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Saudaraku sekalian, perhatikan baik-baik. Manusia ketika menikah, ketika diberkati oleh Tuhan, ini perhatikan. Ketika tangan hamba Tuhan
memberkati pria dan laki-laki, pria dan wanita, ya saudara sekalian. Ketika tangan hamba Tuhan itu diberkatilah engkau. Mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Saudara berani memisahkan tubuh saudara? Bisa memisahkan tangan saudara, saudara tarik itu dagingnya. Mereka bukan lagi dua, kata firman Tuhan, tetapi menjadi satu. Nih, ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah datang sama Tuhan Yesus, pernikahan kita dikuduskan Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sekarang kita menjadi satu. Amin, saudara. Tetapi apa yang diminta Tuhan dari kesatuan itu? Apa yang diharapkan Tuhan? Yang dimaunya Tuhan? Apa tadi, saudaraku? Keturunan ilahi. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang membawa nama Tuhan di muka bumi ini. Itulah namanya disebut keturunan ilahi, membawa nama Tuhan. Saudara, ini perhatikan baik-baik, perhatikan. Anak-anak kita harus membawa nama Tuhan. Begini loh, saudara sekalian. Saudara, perhatikan. Hidup kita ini nggak lama-lama di muka bumi ini, saudaraku sekalian. Saya mau ulang-ulangi. Hidup kita ini sebentar saja, sementara saja. Tetapi yang melanjutkan itu adalah keturunan kita. Anak-anak kita. Mau jadi seperti apa mereka dimulai hari ini. Dimulai dari hidup yang disatukan Tuhan itu, yang bernama suami istri. Saudara, peran suami, peran seorang bapak tidak sembarangan. Dia harus menjadikan anak-anaknya keturunan ilahi. Dan itu ditolong oleh istrinya. Dia harus menjadikan anak-anaknya keturunan ilahi, yang membawa nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita dibilang orang kan, anak Ewehi kan? Anak siapa kamu? Oh, bapak saya namanya ini. Benar gak? Tetapi aku anak Yesus. Orang harus tahu bahwa dia adalah anak Allah, keturunan ilahi. Amin, saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan tadi bilang, Tuhan mau memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anak. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Bukan keturunan ilahi yang terjadi. Saudara lihat tuh. Saudara lihat Hitler. Lihat lagi perampok-perampok yang luar biasa. Ya. Pembunuh-pembunuh yang luar biasa. Dari mana mereka terbentuk? Dari rumahnya. Dari lingkungan rumahnya. Kenapa? Karena bapak nggak mengambil peran firman Tuhan. Tuhan mau supaya keluarga itu menghasilkan keturunan ilahi. Rumah tangga itu menghasilkan keturunan ilahi. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, jadi jagalah dirimu, dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saudara, perhatikan baik-baik. Orang-orang, pribadi-pribadi yang terluka, ini maaf ya, mungkin kita sudah pernah mengalaminya. Ini perhatikan, ini firman Tuhan. Tuhan mau pulihkan rumah tangga kita, mau pulihkan anak-anak kita, saudara sekalian. Tuhan sanggup memulihkan. Jangan mengatakan begini, saudaraku sekalian. Ah, udahlah, nanti mereka ngerti sendiri. Biar jalan Tuhan yang mengatur hidup mereka.
Tuhan suruh lagi ngajarin mereka. Tuhan suruh kita. Amin, saudaraku. Tuhan suruh kita supaya mereka menjadi keturunan ilahi. Coba kita lihat ya. Saya mau bacakan untuk kita. Ya. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Suruh bapak-bapak didik anaknya. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Saya mau bacakan untuk kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Tuhan suruh supaya kita mengajarkan perintah-perintahnya kepada anak-anak kita. Di mana itu dimulainya, saudara sekalian? Di rumah kita. Kenapa? Karena Tuhan mau mereka menjadi keturunan yang ilahi. Amin, saudaraku. Amin. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku akan memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, supaya Tuhan tidak datang dan menghukum bumi. Terjemahan lainnya, mengutuk bumi, menghancurkannya. Orang yang gak mau dipulihkan, Tuhan perhatikan hidup rumah tangganya, saudara sekalian. Ini mohon maaf, bukan kita menghakimi, bukan menghakimi. Ini firman Tuhan yang harus kita lakukan. Anak-anaknya akan bebas di luar sana, saudara sekalian. Kenapa? Karena tidak menerima didikan, ajaran dan nasihat Tuhan dari seorang bapak. Firman Tuhan jelas mengatakan kan, Efesus 6 ayat 4 tadi, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita secara praktis? Menjadi contoh. Dia akan lihat anak-anaknya ini suka tempeleng mamanya enggak? Saudara, begini saudara sekalian. Kalau anak-anak kita melihat seorang bapak tidak setia kepada istrinya, kepada ibunya, ya saudara sekalian. Saudara mau bicara apa sama anak-anak? Hormatilah orang tua. Mau bicara itu sama anak-anak. Saudara mau bicara apa? Dasar kamu anak terkutuk, kamu gak pernah menghormati orang tua. Seperti apa kita di hadapan anak kita? Itulah sebabnya Tuhan mau memulihkan kita. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya Tuhan bilang bahwa bapak itu, suami itu adalah kepala. Itu makanya Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau pulihkan. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saya lihat tuh kesaksian tuh di mana itu? Di YouTube itu seorang pendeta menempeleng, memukul istrinya.
tetapi tidak mau menceraikan dia. Coba. Akhirnya direkam sama istrinya. Suaminya bawa besi. Apa yang mau dilihat oleh anak-anaknya? Apa yang mau diajarkannya lagi? Hormatilah orang tuamu, hai anak-anak. Jangan kamu menjadi anak durhaka. Mungkin anaknya beberapa waktu diam karena masih remaja, masih anak-anak, menahan diri, mungkin masih ada kebutuhannya dengan orang tua. Tapi nanti coba lihat ketika masa tuanya. Minggu lalu kita sudah dengar, saudara perhatikan, orang-orang jompo di panti-panti jompo, ya, sebagian besar, coba perhatikan nanti saudara pelajari, bukan orang-orang yang terlantar, saudara sekalian. Orang-orang tua di panti jompo, sebagian besar mereka bukan orang-orang yang terlantar, bukan orang-orang yang miskin papa, saudara sekalian. Tapi mereka ditinggalkan oleh anak-anaknya. Anaknya letakkan aja ke sana. Biar aja sosial yang menampung mereka. Saudara, apa yang kita akan tabur di rumah tangga kita akan kita tuai. Saudara perhatikan baik-baik. Kesedihan seorang bapak atau ibu nanti ketika dia sendiri ditinggalkan oleh anak-anaknya, tidak bisa berkumpul sama anak-anaknya. Kalau ada firman Tuhan mengatakan kepada kita, mulailah hari ini kita membenahi diri. Karena masalah rumah tangga, masalah keluarga bukan hal yang sepele. Coba lihat sinetron drama Cina itu, coba perceraian kayak biasa-biasa saja. Coba drama Cina yang saudara lihat itu, gampang-gampangnya bercerai. Coba Tuhan bilang apa? Ayat 16 Malaki 2. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Saudara, zaman sekarang memang, ya, kalau suami pukul istri bisa dilaporin. Tetapi sekarang kekerasan verbal, memaki-maki, menyindir istrinya di depan anak-anaknya. Dasar kamu perempuan ini itu. Masih untung aku dulu nikah sama kamu. Kalau enggak tuh siapa mau sama kamu? Sudah punya anak 2, punya anak 3, ngomongnya kayak gitu, sudah hampir mau punya cucu. Coba. Aku membenci perceraian, kata firman Tuhan. Juga orang yang menutup pakainya dengan kekerasan. Saudara, saya kalau nggak dipulihkan Tuhan, saya bisa jadi orang yang keras sama istri loh. Saudara jangan, coba tanya istri saya. Mata saya ini bukan sayu-sayu kayak gini sekarang, saudara. Gampang melotot, kayak bola pingpong. Loh, emangnya ada sih kita yang nggak dipulihkan Tuhan? Emangnya bisa begitu-begitu saja? Karena dipulihkan Tuhan. Gampang emosi, saya nggak ngerti juga. Dari mana sih datangnya itu? Gampang emosi. Kalau saya nggak dipulihkan Tuhan, kalau nggak diajar Tuhan, dibentuk Tuhan, saudaraku sekalian. Saudara, saya nggak ngerti lagi. Saya melayani bisa bersandiwara. Kalau nggak dipulihkan Tuhan bisa bersandiwara maksudnya. Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Tapi saya di rumah nanti bisa tempeleng istri.
Tempeleng anak-anak. Iya saudaraku sekalian. Coba. Mana bisa istri saya wajahnya berkilau-kilauan kalau nggak suaminya dipulihkan Tuhan, benar nggak? Wajah istrinya akan turun, bibirnya akan turun seperti bulan sabit ke bawah. Mau pakai lipstik semahal apapun dari Singapura, dari Paris, nah ada pengaruhnya, tidak akan membuat wajah berseri-seri, benar nggak? Mau suntik kecantikan kah di Singapura, nggak akan bisa. Kalau suami nggak sayang sama istri, bujur dia. Bujur nggak bapak-bapak? Kan bapak-bapaknya takut kan? Tapi mulai hari ini akan dipulihkan Tuhan. Pulang dari sini nanti pegang tangan istrimu, tatap matanya, bilang sama dia, you and me. Nggak N gitu loh. Amin saudaraku. Nah ini benar-benar saudaraku sekalian, Tuhan nggak main-main dengan namanya rumah tangga. Keturunan ilahi harus terjadi. Oh haleluya. Ya, firman Tuhan nggak bilang, aku membenci kekerasan. Saudara, bangsa itu datang kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan tak dengar persembahan? Tahu nggak artinya? Tidak mendengar persembahan, tidak mendengar doanya. 1 Petrus 3 ayat 7 sudah mengatakan demikian, saudaraku sekalian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu nggak terhalang, kasihi, hormati istrimu. Amin. Kita harus ajarkan anak-anak kita. Makanya bilang sama anak-anak kita nanti, jangan kamu salah cari istri. Kita kepada anak-anak kita yang laki-laki, salah kamu mencari istri yang model harimau, yang model macan tutul. Ya, bagaimana kamu mau melayani Tuhan? Bagaimana mau mengajar anak? Karena istri adalah penolong untuk menciptakan ini semua, untuk melaksanakan ini semua, saudara sekalian. Kalau istrinya tukang grogot, besok kita akan lebih dalam lagi. Ini masih ujung-ujungnya saja, saudara sekalian. Amin. Minggu depan kita mau berbicara membangun rumah tangga di dalam firman, di atas dasar firman, yaitu tentang istri. Doamu tidak didengar Tuhan kalau tidak menghormati istri. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami, perhatikan, kalau udah mulai kasar sama istri, ya, nggak minta ampun, nggak minta maaf, coba perhatikan, kamu nggak akan bisa berdoa. Saya ya kak, bertengkar sama istri pernah, bapak ini pendeta masa, ya iyalah, emangnya pendeta nggak punya perasaan gitu. Bertengkar juga, tapi perhatikan baik-baik. Kalau saya bertengkar sama nyonya, saudaraku sekalian, saya nggak bereskan, nggak bisa berdoa. Berdoanya nggak bisa, berdoanya sandiwara saja. Sampai saya harus minta maaf. Kalau saya nggak minta maaf, saya nggak bisa berdoa. Tuh, amin saudaraku. Amin saudaraku. Anggaplah ini seminar ya, 2 jam lagi ya saudaraku sekalian. Ini kan masih pagi. Saudara kan minta ibadah pagi kan? Ya, ya. Masih panjang ini saudaraku sekalian.
Makanya saudaraku sekalian, suami-suami, mulai hari ini sudah dengar firman Tuhan lagi. Gereja nggak salah, pendetamu, hamba gembalamu nggak salah kalau tidak mengajarkan ini. Kecuali saudara yang mengeraskan hati. Kalau kita sudah dipersatukan Tuhan, suami-suami, ambil peran kita untuk menjadikan anak-anak kita keturunan ilahi. Ya. Adam, saudaraku sekalian, nih, Adam dulu ya. Ya, ini bagaimana menjadi suami yang dibangun di atas dasar firman. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin, saudaraku. Tanpa mengasihi Tuhan, percaya saja, saudara kita juga, saya dan saudara tidak akan bisa menjadi suami yang sesuai firman Tuhan. Saudara tahu nggak kisah si Adam dan Hawa itu? Saudara coba ya, saya mau bacakan ke saudara. Kejadian 3:17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara, Adam ini lebih cinta sama istrinya ketimbang Tuhan. Tuh. Saudara lihatlah. Saya percaya bisa bayangkan Hawa ini cantiknya sangat luar biasa. Waktu Tuhan menghadapkan Hawa kepada Adam, dia bilang begini, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia itu, saudara jangan sembarangan baca itu. Dia sangat terpesona, sangat bergairah. Wow, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Mungkin dia lompat-lompat, mungkin dia bergirangan, kita nggak tahu karena nggak dicatat dalam Alkitab. Tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan mereka? Tuhan menciptakan suami istri ini. Saudara perhatikan, dia lebih mendengar perkataan istrinya ketimbang perkataan Tuhan. Dia sudah tahu bahwa buah itu jangan dimakan, gak boleh. Tapi apa yang terjadi? Hawa bilang, ayolah Pak, makan ya. Gak apa-apa aja. Saudara, itu makanya suami-suami yang perhatikan. Seorang bapak, seorang suami, dia harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia harus berpegang teguh kepada perintah-perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kebenaran terus ada dalam rumahnya. Supaya takut akan Tuhan terus ada dalam rumahnya. Tuh. Kalau kita mengasihi seseorang lebih daripada Tuhan, perhatikan, kita akan menjadi lawan bagi dia. Perhatikan. Coba Adam ini, waktu ditanya Tuhan, di mana kamu Adam? Kenapa kamu bersembunyi? Aku telanjang. Kenapa? Kira-kira seperti itulah. Itu tuh perempuan yang kamu kasih sama aku itu, Tuhan. Suruh aku makan buah itu. Coba, dia persalahkan istrinya kan? Benar nggak? Suami, bapak, kalau mau menggenapi firman Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mulai dari saat teduh kita, mulai dari bangun pagi kita, bangun hubungan dengan Tuhan. Ada seorang juga yang bernama Ahab. Nih, waktu zamannya Elia, saudara sekalian. Raja Ahab, Raja Israel. Saudaraku sekalian, dia mempunyai istri yang bernama Isabel.
Dia juga sangat sayang sama istrinya ini. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya ini bukan orang yang dari anak Tuhan, dari bangsa Sidon. Saudaraku sekalian, Ahab mengikuti apa yang dikatakan istrinya. Dibilang istrinya A, dikatakan istrinya B. Yang dikatakannya itu yang jahat-jahat. Saudaraku sekalian, kalau istri kita ngatain yang baik, ya kita lakukan aja apa yang benar. Benar nggak? Tetapi ini coba perhatikan 1 Raja-Raja 21 ayat 25 sampai 26. 1 Raja-Raja 21 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan untuk kita. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Kenapa? Karena dia dibujuk oleh istri. Dia memperbudak dirinya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Karena dibujuk oleh istrinya. Suami dibujuk oleh istrinya untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 26 mengatakan demikian. 1 Raja-Raja 21-26. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Saudaraku sekalian, Ahab ini sebenarnya raja yang sangat luar biasa. Dia cuma punya satu istri. Alkitab mencatat dia cuma punya satu istri loh. Orang yang setia sama rumah tangga nih, orang. Alkitab nggak catat tuh dia punya 2 istri, enggak. Tetapi apa yang terjadi? Dia ngikutin apa kata istrinya yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak membangun dirinya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga apa yang didengarnya dari istrinya itulah yang dilakukannya. Saudara, perhatikan. Suami harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau enggak itu apa yang dikatakan istrinya ya akan dilakukannya. Bukan maksudnya apa yang dikatakan istrinya untuk yang kebaikan, bukan begitu. Apa yang dikatakan istrinya yang bertentangan dengan firman akan dilakukannya. Kalau seorang suami, seorang bapak tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, perhatikan, dia akan mengikuti suara-suara yang lain. Amin, saudaraku. Inti dari semuanya itu, kesimpulan dari semuanya itu adalah apa? Seorang suami harus mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Amin, saudaraku. Efesus 5 ayat 25 ayat terakhir, saudaraku sekalian, sebelum kita perjamuan kudus. Efesus 5 ayat 25 kita buka ya, kita baca sama-sama. Efesus 5 ayat 25. Kita dapat katakan amin. Efesus 5 ayat 25. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, kasih seorang suami kepada istri itu ini loh, seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu makanya saya sudah bilang, rumah tangga itu adalah cermin kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu dimulai dari rumah tangga. Kerajaan Allah itu dinyatakan di muka bumi. Dimulai dari suami dan istri. Firman Tuhan bilang begini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Tuh. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Wow, luar biasa. Tahu nggak Kristus mengasihi jemaat seperti apa? Tuhan Yesus mengasihi kita seperti apa?
dikorbankannya dirinya untuk jemaatnya, supaya jemaatnya tidak bercela di hadapan dia. Tapi Pak, istri saya itu cerewet, tukang ngamuk. Kalau saya nggak bawa duit Pak, habis rumah kami, habis pintu kami, habis piring kami di dapur tuh sama periuk-periuknya bocor semua. Kalau saya nyimpan uang nggak bisa Pak, pasti ketahuan, hidungnya tajam. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Hai suami, kasihilah istrimu. Kasih aja, sayangi aja dia. Di gampangnya Bapak ngomong itu, ya mau gimana lagi, itu udah pilihan hidup kita. Siapa suruh milih itu dulu kan? Yalah, kata Tuhan kan nggak boleh bercerai, benar nggak? Tapi Pak, bagaimana nggak tahan saya Pak? Ya bagaimana? Sudah dipersatukan Tuhan, mau bagaimana tahan apa lagi? Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan pasti ubahkan. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena begini, Tuhan memandang bukan hanya kita, bukan hanya suami istri. Tuhan memandang generasi, anak cucu kita nanti di kemudian hari. Itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan pandang. Mereka harus menjadi keturunan ilahi. Makanya kita harus bergumul untuk anak-anak kita. Kita harus bergumul untuk keturunan kita. Bukan waktunya lagi, ini Tuhan sudah mau datang, kata firman Tuhan, supaya aku jangan datang dan mengutuk bumi. Tuhan mau pulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Tuhan mau pulihkan itu semua, menjadi bapak-bapak yang lemah lembut. Tidak seperti membalikkan telapak tangan, langsung berubah besok, suaminya langsung menjadi kayak apa? Tetap kita diproses tuh Tuhan. Bapak-bapak, suami-suami akan tetap diproses Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, istri-istri jangan langsung mengharap suamimu kayak malaikat. Justru kamu menolong dia supaya dia menjadi seorang bapak yang sesuai firman Tuhan, seorang bapak yang dibangun di atas dasar firman. Itulah kekuatan istri. Besok kita mau bahas tentang kekuatan istri. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah bapak-bapak yang cinta Tuhan. Jadilah bapak-bapak atau suami-suami yang dibangun di atas dasar firman. Cintai firman Tuhan lebih dari siapapun juga, lebih dari apapun juga, supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Jadikan kami menjadi keluarga yang terus hidup berlandaskan kebenaran firman-Mu, yang terus hidup berdasarkan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.